Berarti kalau dia sibuk mencari aib orang lain lalu menceritakannya kepada yang lain, akan mendapat dosa seolah-olah ia memakan bangkai orang yang sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin pemirsa Kultum Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini puasa Ramadan 1447 Hijriah sudah memasuki hari yang keempat. Begitu cepat waktu bergulir sehingga menyisakan kurang lebih 25 hari lagi Ramadan ini akan segera usai. Tentunya di bulan ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya semoga amal ibadah yang kita kerjakan di bulan ini Allah terima dan nanti berbuah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kultum Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu waspada bahwasanya ada 6 hal yang dapat merusak pahala amal ibadah kita. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Ad-Dailami yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'malah. Ada 6 perkara yang dapat merusak pahala amal ibadah. 6 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat merusak pahala amal ibadah kita. Amal ibadah kita bisa hangus pahalanya apabila kita lakukan yang 6 hal ini. 6 hal inilah yang harus kita hindari di bulan yang suci ini. Apa itu yang 6 hal? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang dapat merusak pahala amal ibadah itu adalah mencari-cari aib kesalahan orang lain. Tentu kita sebagai manusia biasa pasti punya aib, dan aib itu sudah setiap orang punya. Nggak mungkin kita mencari-cari aib kesalahan orang lain, tak ada artinya. Lebih baik kita cari aib kita sendiri agar kita introspeksi diri ke depannya. Orang-orang yang sibuk mencari aib kesalahan orang lain akan mendapatkan dosa besar. Selain hilang pahala amalnya, akan dikenai dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah jelas. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah memberikan ancaman tegas kepada manusia dengan kalimat wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari aib kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian yang lain menggunjing orang lain. Apa kata Allah hukumannya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu tidak merasa jijik memakan bangkai saudara kamu yang sudah mati? Berarti kalau dia sibuk mencari aib orang lain lalu menceritakannya kepada yang lain, akan mendapat dosa seolah-olah ia memakan bangkai orang yang sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. 1. Yang kedua, yang dapat merusak pahala amal ibadah itu adalah waqaswatul qalb. Orang yang memiliki hati yang keras. Hatinya keras bagaikan batu. Bukan berarti wujudnya yang keras, tapi fungsinya yang keras. Tidak bisa dinasehati, dikasih masukan dianggapnya kritikan, dikasih masukan dianggapnya hinaan. Orang-orang seperti ini berbahaya sekali, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya orang punya hati yang keras? Tentunya banyak sebab. Mungkin karena banyak dosa, bisa jadi. Mungkin karena jarang menghadiri majelis ilmu, bisa jadi. Makanya taubat kepada Allah, hadir dan rajin ke majelis ilmu. Itu cara melembutkan hati kita.
sehingga terhindar dari yang namanya hal yang merusak pahala amal ibadah kita di bulan yang suci ini. Dua, yang ketiga, hal yang dapat merusak pahala amal ibadah itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia sehingga melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Orang Islam tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Orang Islam tidak dilarang untuk mencintai dunia. Tapi yang dilarang ketika cintamu kepada dunia melebihi cintamu kepada Allah. Jadi kamu mendahulukan dunia daripada perintah Allah, itu yang dilarang. Silakan kerja di kantor, tapi ketika azan berkumandang hentikan sejenak, sholat 5 waktu. Jangan kerja tak ingat sholat. Apa bedanya dengan hewan? Mohon maaf. Makanya ingat kewajiban kepada Allah. Jadikanlah aktivitas di dunia ini sebagai selingan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Ingat pesan Allah dalam Quran surah Al-A'la ayat yang ke-17. Wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah, dan akhirat itu lebih baik dan abadi. Al-A'la ayat 17. Inilah salah satu pesan Allah di Quran. Diingatkan kita saudara sekalian, diingatkan kita bahwa akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kita nanti. Dunia ini hanyalah sandiwara, hanyalah sementara. Terus kenapa kita mati-matian mencari dunia, kita lupakan akhirat? Malu kita kepada Allah. Taubatlah saudaraku sekalian. 3. Yang keempat, hal yang dapat merusak pahala amal ibadah itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wakilatul haya. Artinya orang yang memiliki sedikit rasa malu. Maksud di sini malu, dia sedikit rasa malunya berbuat dosa. Dia maksiat tak malu menceritakan kepada orang lain. Ini bahaya, bisa merusakkan pahala amal ibadahnya yang banyak itu. Makanya Rasulullah mengatakan ukuran keimanan seseorang itu salah satunya dilihat dari apakah dia punya rasa malu berbuat dosa. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. 4. Yang kelima, hal yang dapat merusak pahala amal ibadah itu adalah watulul amal. Orang yang memiliki panjang angan-angan. Arti panjang angan-angan di sini adalah dia merasa hidupnya masih lama. Dia memandang orang lain. Dalam hatinya tersirat, dia yang duluan mati daripada saya. Dia sudah tua, saya masih muda. Dia menganggap kematian itu patokannya usia. Salah bro. Kematian itu jodoh setiap makhluk. Tidak memandang usia, tidak memandang tempat, kapan, di mana, bagaimana, itu rahasia Allah. Bukan hanya orang tua yang meninggal, yang muda juga meninggal. Bukan hanya yang muda meninggal, bayi pun meninggal. Bahkan belum lahir bisa meninggal di dalam kandungan. Jadi kita ini harus waspada, harus siapkan diri sebaik mungkin agar ketika Allah mencabut nyawa kita, kita sudah berada dalam posisi yang terbaik, sudah berada di jalan kebenaran. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, panjang angan-angan itu tidak boleh. Kita harus merasa kehidupan kita hanya tersisa sebentar lagi, sehingga kita memaksimalkan hidup ini dengan kebaikan-kebaikan, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, baik pun kita akan kita terima pahalanya, buruk pun kita akan kembali kepada kita dosanya. Pilih mana, baik atau buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kata Allah di surah Al-Zalzalah itu, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun itu sebesar biji sawi akan kembali kepadanya pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan adapun orang-orang yang berbuat kemaksiatan walaupun itu sekecil biji sawi akan kembali kepadanya dosa itu. Jadi hidup ini pilihan saudaraku. Baik pun kamu, untuk kamu pahalanya. Buruk pun kamu, dosanya kembali kepada kamu. Jadi kita harus pilih yang baik-baik saja. Yang terakhir atau yang keenam, yang dapat merusak pahala amal ibadah itu adalah wazalimul la yantahi, kezoliman ataupun kemaksiatan yang tak bisa dihentikan. Dia maksiatnya jalan terus, tak pernah taubat.
amalnya akan hilang pahalanya. Kita ini pendosa, harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah, harus banyak-banyak mengoreksi diri kita. Kullu bani adama khatta'un, setiap anak Adam ini berdosa, kata Rasulullah. Wa khairal khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baik mereka yang berdosa tadi adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah mulai dari sekarang, karena masih ada kesempatan kita diberikan Allah kehidupan di Ramadan ini. Ingat, ajal tidak pernah menunggu taubatmu. Demikian pemirsa kultum kita pada kesempatan kali ini. Semoga puasa kita diterima Allah pahalanya, dosa-dosa kita di masa lalu Allah ampunkan, dan semoga nanti kita meninggalkan Ramadan ini mendapat gelar takwa, sehingga bahagia hidup kita mulai dari dunia ini dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.